Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan persahabatan yang semakin erat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kebudayaan. Dalam konteks ini, penguasaan bahasa Mandarin menjadi semakin relevan untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara kedua negara. Sebagai langkah nyata, Sekolah 3 Bahasa Putra Harapan di Purwokerto telah mengambil inisiatif dengan membuka pusat bahasa Mandarin. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung siswa dan masyarakat setempat dalam mempelajari bahasa Mandarin secara mendalam. Diharapkan program ini dapat mencetak generasi muda yang siap bersaing di tingkat global, sekaligus menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Tiongkok. Banyak nih. Saya sampaikan tadi bahwa kerjasama pendidikan yang sudah saya lakukan dari tahun 2022 dengan Tiongkok, terutama karena saya memang tugasnya di KBRI Beijing. Jadi kerjasama kami itu tidak hanya sekedar U2U atau akademik dengan akademik, tapi U2UB, University to University and Business. Jadi U2UB. Nah, pendidikan itu tadi saya sampaikan ada istilah namanya ABGCM. Ini sebenarnya pentahelix. A-nya itu ABG cari muka ya. A-nya itu akademik, B-nya itu bisnis, dunia usaha, dunia industri, G-nya itu government. Jadi akademik itu tidak boleh sendirian. Dia harus ada mitra dengan dunia usaha, dunia industri, dan harus didukung oleh government. Nah, kalau ini sudah tiga-tiga mendukung, ini harus hasil dari kerjasama mereka. Itu harus dirasakan oleh community, oleh masyarakat. Dan yang lebih penting, M-nya adalah teman-teman media. Jadi harus disiarkan oleh media. Jadi nggak usah menyiarkan yang nggak benar. Ini sudah sangat benar. Jadi silahkan menyiarkan fastabiqul khairat, dia berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Ini kan contoh baru dengan Tiongkok, bahasa Mandarin. Bisa jadi. Dengan meningkatnya peran bahasa Mandarin di dunia internasional, langkah ini merupakan investasi strategis dalam membangun masa depan yang lebih cerah. Resmian Sekolah 3 Bahasa Putra Harapan di Banyumas, dan saya tentunya menyambut baik karena Banyumas terpilih, dan ini sementara untuk tingkatan di luar Universitas Banyumas yang pertama se-Indonesia. Kemudian harapan kami apa? Harapan kami tentunya pertama harus kalau bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah, juga dengan Kemenak, juga dengan unsur-unsur terkait. Kenapa? Karena berkaitan dengan bahasa Mandarin itu sangat dibutuhkan selain bahasa Inggris. Dan tentunya itu kita dengan posisi sekolahnya di sini, harapan kami tidak hanya untuk sekolah formal, tetapi kita dapat menerima manfaat atas sekolah ini. Apa menerima manfaatnya? Misalnya pelatihan-pelatihan khusus terhadap keluarga kami yang sekiranya nanti akan kami tayang untuk sampai ke luar negeri, terutama China, Taiwan, dan sebagainya, seperti itu ya. Memang peluang kerja yang Direktur Sekolah 3 Bahasa berharap dengan dibukanya pusat bahasa Mandarin ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Kebetulan kalau sejak pertama kali PUPA didirikan, salah satu mimpi atau harapan kami mengembangkan pendidikan bahasa Mandarin di daerah sini. Jadi walaupun Purwokerto kota kecil di daerah, tapi kami tetap kepingin peserta didik di daerah sini punya daya saingnya, bisa menghadapi masa depan. Cuma kemampuan sekolah kami kan hanya satu sekolah, kemampuan sekolah kami masih sangat terbatas. Peserta didik atau siswa-siswi tidak terlalu banyak lah yang dapatnya peluang atau kesempatan untuk pembelajaran bahasa Mandarin. Pembukaan pusat bahasa Mandarin di Sekolah 3 Bahasa Putra Harapan ini merupakan yang ke-10 dan ini merupakan pusat bahasa yang berada di luar lingkungan universitas. Pembukaan dihadiri atas pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar RI Yudil Chatim, Konsul General of the Chinese Consul General in Surabaya Soyo, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto, Vice President of Boarding University M.A. Lijuan, PJ Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar, para rektor universitas dan undangan lainnya.
Dengan dibukanya pusat studi bahasa Mandarin ini diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat luas dalam upaya menyiapkan SDM yang bisa bersaing di kancah global. Adi Nugroho, Banyumas TV melaporkan.